Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Yesus bagiku, yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 9 ayat 20 dan 21. Yesus bertanya kepada mereka, "Menurut kamu, siapakah aku ini?" Jawab Petrus, "Mesias dari Allah." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya mereka jangan memberitahukan hal itu kepada siapapun. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita hidup dalam lingkup sosial bersama dengan orang lain. Di lingkungan terdekat yaitu keluarga, lingkungan lebih luas seperti RT, RW, desa, dan seterusnya. Di lingkungan tersebut kita mengenal banyak orang. Ada yang kita kenal dengan baik, tapi juga hanya sekedar kita tahu saja, entah namanya, wajahnya, atau jabatannya. Tidak ubahnya kalau kita mengenal para pemimpin bangsa kita, presiden, menteri, atau anggota DPR. Juga kita tahu tentang para pesohor dan artis hanya melalui medsos atau media televisi. Umumnya, kita mengenal mereka secara tidak langsung, samar-samar, atau menurut kata orang. Kalau kita mengenal seseorang secara pribadi, maka kita akan memiliki ketergantungan dan keterlibatan yang lebih intens. Tuhan Yesus dalam karya pelayanannya berjumpa dengan banyak orang dan bergaul dengan para muridnya. Ia menanyakan kepada muridnya, siapakah dirinya menurut orang banyak? Lalu mereka menyebutkan pandangan orang banyak tentang dirinya. Ada yang menganggapnya sebagai Yohanes, Elia, atau salah seorang nabi. Tapi apa katamu? Demikian Yesus bertanya kepada mereka, dan Petrus menjawab, Mesias dari Allah. Saudara-saudari terkasih, kita dapat mengenal seseorang dengan baik kalau kita memiliki relasi atau hubungan pribadi yang baik dengan mereka. Para murid yang mengikuti Yesus setiap hari, bergaul dengannya, mendengarkan firman-Nya, dan menyaksikan perbuatan-perbuatan mujizat-mujizatnya, akan mengenal Dia berbeda dengan orang kebanyakan. Petrus sebagai murid yang secara khusus ditetapkan Yesus sebagai orang kepercayaannya, memberikan jawaban atas pertanyaan Yesus. Engkau adalah Mesias dari Allah. Mesias dalam bahasa Yunani memiliki padanannya dengan kata Ibrani, Masiah, dan bahasa Aram, Mesiah, berarti yang diurapi. Dalam Perjanjian Lama, kata tersebut diuntukkan bagi para raja dan imam-imam yang dilantik dengan pengurapan. Akhirnya, secara istimewa dimaksudkan kepada pembebas yang dijanjikan, yaitu anak Daud. Dalam Perjanjian Baru, Mesias dimaksudkan dengan gelar Kristus pada Yesus.
Jemaat perdana memberitakan bahwa yang dibangkitkan itu adalah Kristus. Ia adalah Yesus yang menggenapkan dan melampaui harapan-harapan orang Yahudi. Mereka menyebut Yesus itu Tuhan dan Kristus. Saudara-saudari terkasih, apa yang dikatakan oleh Petrus dalam Injil hari ini sesungguhnya merupakan pernyataan iman gereja perdana yang mengenali Yesus bersama Petrus, tidak seperti orang-orang lain yang tidak mengenal Yesus secara pribadi dan intens. Orang lain mengira bahwa Yesus itu adalah Yohanes Pembaptis yang sudah mati dan dibangkitkan kembali. Ada juga yang mengira bahwa Yesus adalah Elia, nabi besar pada perjanjian lama yang diangkat ke langit ke surga dengan kuda berapi. Mengapa demikian? Sebab Tuhan Yesus juga mewarisi dan menampakkan apa yang diperjuangkan baik oleh Yohanes, nabi terakhir, dan Elia, nabi yang membela hak-hak Allah. Tuhan Yesus mewartakan dalam hidupnya tentang Allah yang selama ini peduli kepada Israel sebagai Bapa yang Maha Murah. Allah adalah Bapaknya, dan Yesus adalah anaknya yang tunggal yang diutus ke dunia untuk menyelamatkannya. Tetapi mengapa Tuhan Yesus melarang para muridnya untuk memberitahukan bahwa Dia adalah Mesias? Hal itu berkaitan dengan tugas perutusannya sebagai Mesias yang harus menderita, wafat, dan bangkit untuk menebus umat Allah. Tuhan Yesus harus menyelesaikan tugas perutusannya dengan taat kepada kehendak Bapaknya. Kehendak Allah Bapaknya lah yang harus terjadi, bukan kehendaknya sendiri. Mereka sudah mengenal Yesus sebagai Mesias, tetapi mereka harus mengenal Yesus secara utuh sebagai anak Allah yang tunggal, yang diutus Allah untuk menebus seluruh umat manusia, bukan hanya untuk sekelompok orang saja. Saudara-saudari terkasih, kalau demikian, siapakah Yesus bagiku? Kita ini sama dengan jemaat perdana yang mengenal Yesus dari kesaksian para rasul. Kita sudah menerima Yesus dan kita sudah dipersatukan dengan Yesus dan gerejanya ketika kita percaya dan dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Hari ini Tuhan Yesus bertanya juga kepada kita masing-masing. Menurut kamu, siapakah aku ini? Sudahkah engkau memiliki jawaban atas pertanyaan Tuhan Yesus hari ini yang ditujukan kepadamu secara pribadi? Mungkin ada di antaramu merasa tidak perlu menjawab, selain mengatakan, kan aku sudah menjadi orang Katolik, apa itu belum cukup? Mungkin ada juga orang yang cuek saja. Bahkan mereka merasa pertanyaan seperti itu hanya membuang-buang waktu. Namun ada orang yang bersyukur telah diingatkan untuk memperbaharui imannya akan Yesus. Inilah kata mereka, Yesus adalah juru selamatku. Yesus adalah gembalaku. Yesus adalah pertolonganku.
Hanya orang yang memiliki pengalaman yang sangat pribadi dengan Yesus akan mengenal Yesus secara pribadi juga. Apakah aku sudah mengenal Yesus secara pribadi dan mengandalkan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatku? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, melalui Santo Petrus kami mengenal Yesus Putramu sebagai Mesias yang terurapi. Tambahkanlah pengenalan kami akan Dia dengan mendengarkan Dia melalui firman-Nya, dengan merenungkannya setiap hari, sebab Dialah Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.